Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariel Jimmy Vandra dari kelompok 7. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai judul kepemimpinan. Yang pertama-tama yaitu anggota kelompok kami ada Farizal Gifani dengan NIM 341 dan yang kedua ada Ahmad Dhani Ali dengan NIM 366 dan yang ketiga ada Muhammad Andika Putra NIM 378. Dan yang keempat ada saya sendiri, Ariel Jimmy NIM 383. Dan yang kelima ada AM Saputra dengan NIM 385. Yang saya hormati Bapak Penny selaku dosen perilaku organisasi, izin kami akan membahas PPT dari kelompok kami, yaitu yang pertama pendahuluan, yaitu kepemimpinan adalah topik yang sangat penting dalam studi perilaku organisasi. Di setiap jenis organisasi, baik perusahaan, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, hingga komunitas sosial kepemimpinan, memainkan peran yang vital dalam mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi anggota-anggotanya. Namun, memahami kepemimpinan tidaklah sederhana. Menghafal teori atau model, konteks sosial dan budaya, karakteristik pengikut, serta krisis global seperti pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap kepemimpinan secara dramatis. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi berbagai pendekatan kepemimpinan agar tidak terjebak pada definisi normatif yang terlepas dari kenyataan lapangan. Dan selanjutnya yaitu ada apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu menurut Robin dan Judge yaitu kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok agar mencapai tujuan bersama. Tapi apakah itu cukup? Banyak organisasi yang mengagungkan kepemimpinan namun gagal membedakan antara kepemimpinan yang otentik dengan sekadar jabatan otoritas. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Itu teori ciri apakah pemimpin dilahirkan. Kepemimpinan adalah topik yang sangat penting dalam studi perilaku organisasi. Di setiap jenis organisasi, baik perusahaan, lembaga, pemerintahan, institusi pendidikan, hingga komunitas sosial. Kepemimpinan memainkan peran yang mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi anggota-anggotanya. Lanjut, teori perilaku fokus pada yang dilakukan pemimpin. Teori perilaku mengalihkan perhatian dari siapa pemimpin itu ke apa yang dilakukan pemimpin. Dua gaya utama yang dibahas adalah satu, initiating struktur atau menetapkan peran dan tugas. Dan yang kedua, consideration atau perhatian terhadap kesejahteraan bawahan. Pemimpin harus mampu menjadi fleksibel, bersikap struktural dalam situasi krisis namun penuh pertimbangan dalam masa transisi. Teori kontingensi mengajarkan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian antara gaya pemimpin dan kondisi situasional. Model Fielder, leadership teori, dan Pet Goal teori adalah beberapa pendekatan yang menekankan pentingnya fleksibilitas gaya. Kritiknya, teori-teori ini cukup kompleks dan kadang sulit diterapkan secara langsung di lapangan. Namun nilai utamanya adalah mengingatkan kita bahwa tidak ada satu resep untuk semua dalam kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional dan karismatik. Transformasional leadership dan karismatik leadership menyoroti bagaimana pemimpin mampu menginspirasi dan mengubah pengikut melalui visi dan karisma pribadi. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam masa perubahan atau krisis. Namun, model ini juga beresiko dalam beberapa kasus. Pemimpin karismatik justru menciptakan kultur individu yang berbahaya. Next aja. Kepercayaan pondasi kepemimpinan. Tanpa kepercayaan, kepemimpinan akan runtuh. Robin dan Judge menekankan pentingnya integritas, konsistensi, dan kompetensi dalam membangun kepercayaan. Namun kepercayaan juga rapuh sekali dikhianati atau sulit dipulihkan.
Menariknya, riset juga menunjukkan bahwa kepercayaan yang berlebihan bisa menjadi bumerang, misalnya dalam bentuk pengabaian terhadap kontrol atau blind loyalty. Maka kepercayaan harus dibangun secara bijak, bukan sebagai untuk penyerahan total. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aim. Oke, selanjutnya tantangan kontemporer dalam kepemimpinan. Kepemimpinan hari ini dihadapkan pada tantangan-tantangan baru. Kerja virtual, keberagaman lintas budaya, harapan generasi muda, dan tekanan etis yang semakin besar. Di sisi lain, peluang muncul dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya soft skill, kesetaraan, dan sustainability. Pemimpin masa kini dituntut bukan hanya kompeten, tapi juga inklusif, fleksibel, dan visioner. Dunia kerja pasca pandemi menuntut kepemimpinan yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, kepemimpinan adalah proses dinamis dan multidimensional. Buku Robin dan Judge menawarkan kerangka teoritis yang kuat, tetapi praktik di lapangan menuntut lebih dari itu. Pemimpin tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga memiliki keberanian moral, kecerdasan emosional, dan kemampuan membaca konteks. Kepemimpinan juga bukan hanya soal memimpin orang lain, tapi juga soal memimpin diri sendiri dengan penuh kesadaran. Yang langka adalah pemimpin yang benar-benar peduli, jujur, dan mampu menjembatani perbedaan demi kemajuan bersama. Makalah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan terus-menerus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita bagi orang lain dan bagi dunia. Terima kasih. Ya mungkin PPT dari kelompok kami sekian, mungkin ada salah kata maupun dari kata-kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.